Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah. Jamaah, kajian kita masih surat Al-Mumtahanah. Insyaallah yang lalu kita kaji ayat nomor 4 yang berkaitan dengan Allah jadikan Nabi Ibrahim juga termasuk uswatun hasanah. Karena Nabi Ibrahim terkenal dengan sebutannya Abul Anbiya, bapak para nabi. Masing-masing dari dua istri yang dinikahi Nabi Ibrahim, Ibu Sarah dan Ibu Hajar, dari kedua anak tersebut adalah menjadi Nabi Allah, Nabi Ismail, Nabi Ishak. Semuanya ini menurunkan nabi-nabi Allah dari jalur Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad, dari jalur Nabi Ishak sampai ke Bani Israel. Nah, yang sekarang gegeran gak akan selesai-selesai Bani Israel dengan Arab yang di Palestina. Padahal itu kalau kita mengikuti bahasa orang tua kita, saudara satu bapak lain ibu. Bapaknya Nabi Ibrahim, ibunya Ibu Sarah, Bani Israel, Ibu Hajar, sampai keturunan orang Arab ini, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang Yahudi Nasrani tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad, dianggap turunan budak. Karena memang Ibu Hajar ini orang budak. Padahal tidak demikian. Kalau kita berpegang teguh pada agama Allah, kembali harus mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran ini meneruskan ajaran Nabi Ibrahim yang beragama tauhid. Jamaah, kemudian ayat nomor 5, Allah menjelaskan tentang doa yang dibaca Nabi Ibrahim atau yang Nabi Ibrahim lakukan, termasuk di dalamnya sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Jamaah, ini merupakan doa yang Nabi Ibrahim minta kepada Allah, dan diteruskan juga Nabi Muhammad juga sering berdoa seperti ini, dan kita pun boleh melakukannya. Berdoa supaya kita selamat dari gangguan-gangguan orang kafir. Rabbana, ya Tuhan kami, kalau bahasa kita biasanya dengan sebutan seperti itu. Ya Rabb kami, la taj'alna, janganlah kamu jadikan kami fitnatan, menjadi sasaran fitnah lilladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Jamaah,
sebutan orang kafir itu tidak hanya pada Nabi Muhammad, pada Nabi sebelum Nabi Muhammad, orang yang tidak mengikuti Nabi Allah itu disebut orang kafir. Ini berulang kali saya sampaikan, saya tidak pernah bosan karena masih banyak di akhir zaman ini mengatakan orang kafir orang yang tidak beragama. Padahal orang kafir itu orang yang sudah mengaku beragama, namun agama yang diikuti bukan agama Allah yang dibawa oleh Rasul Allah. Maka dari itu mereka yang disebut kafir oleh Allah dan para nabi-nabi dahulu hingga Nabi Muhammad sama, yaitu orang yang beragama selain agama Allah. Dalam hal ini ayat ini berkaitan agama yang dibawa Nabi Ibrahim, tetap agama tauhid. Dan mereka yang tidak mengikuti agama yang dibawa Nabi Ibrahim, mereka disebut orang kafir. Sampai yang terkenal bapaknya Nabi Ibrahim sendiri adalah sebagai tokoh panutan orang-orang kafir. Dan saat itu yang disembah juga berhala, patung. Makanya Nabi Ibrahim minta kepada Allah, la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana, dan ampunilah kami ya Allah. Rabbana, ya Tuhan kami, innaka sesungguhnya Engkau antal azizul hakim, Engkaulah yang maha perkasa dan Engkaulah yang maha hakim bijaksana. Jemaah, dengan ketetapan ini, doa yang diabadikan Allah dari seorang nabi sebagai panutan dan nabi Abul Anbiya, bapak para nabi, semuanya kalau kita perhatikan tidak ada nabi itu yang tidak menyandarkan diri kepada Allah. Semua nabi bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, mengikuti Allah dalam segala aspek kehidupan. Karena nabi itu tidak hanya membawa agama Allah yang kaitannya dengan sholat, dengan cara masing-masing. Kalau kita sekarang sholatnya 5 waktu, bagaimana sholatnya Nabi Ibrahim? Kalau Allah tidak menjelaskan, kita nggak usah mencari-cari, nanti pasti akan gegeran, tidak akan selesai. Padahal itu tidak ada perintah kita untuk mengetahui secara pasti dan rinci tentang bagaimana sholatnya, berapa rakaatnya. Nabi Ibrahim yang jelas adalah Nabi Allah yang membawa ajaran agama tauhid. Nabi Ibrahim bukan musyrik. Maka dengan ketetapan itulah tetap Nabi Ibrahim yang harus kita akui sebagai Nabi Allah yang mengajarkan sama dengan Nabi Muhammad. Maka pengikut-pengikut Nabi Ibrahim pun juga dijadikan uswatun hasanah. Itulah ayat nomor 6. Laqad kana lakum fihim, sungguh-sungguh bagi kamu tentang Nabi Ibrahim dan pengikutnya. Makanya disebutkan Allah fihim. Kalau yang lalu ayat nomor 4 disebutkan fi Ibrahim. Kalau sekarang ini ayat nomor 6 fihim. Yang dimaksud fihim mereka ini adalah Nabi Ibrahim dan pengikutnya yang taat kepada Nabi Ibrahim. Uswatun hasanah, dijadikan Allah suri teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah, bagi orang yang senantiasa mengharap rahmat Allah, mengharap ridho Allah, dan yang yakin akan hari akhir. Semuanya ini kalau kita perhatikan,
maka yang bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan pengikutnya, yaitu bagi orang yang benar-benar mengharapkan rahmat dan ridho Allah, dan mereka mempercayai dan yakin akan adanya hari akhir. Jemaah, kenapa Allah memberikan syarat yarjullaha wal yaumal akhirah? Karena dari dahulu yang disebut orang kafir itu tidak pernah mempercayai adanya hari akhir. Dan mereka betul-betul menentang nabi-nabi Allah. Mereka tidak pernah percaya adanya kebangkitan setelah mati. Kenapa demikian? Karena mereka itu sudah mengetahui bahwa manusia itu diciptakan Allah dari tanah. Orang kafir itu pun yakin. Dan itu pasti dipercayai. Makanya setiap orang kafir kalau ditanya siapa yang menciptakan kamu, mereka orang kafir yang berbahasa Arab akan menyebutkan dengan fasih kalimat Allah. Dan kalau ditanya dari apa kamu diciptakan, mereka orang kafir tetap mengatakan dari tanah. Oleh sebab itulah kalau mereka mati, mereka tidak yakin akan adanya kebangkitan setelah mati, karena asal usulnya manusia itu dari tanah. Dan kalau mati dikubur atau dikembalikan lagi kepada tanah, maka kalau sudah menjadi tanah tidak mungkin akan bangkit kembali. Kalau ini berdasarkan logika pikiran manusia menerima. Nah, cuman kalau di akhir zaman ini bedanya, kalau kita menanyakan kepada semua manusia baik muslim maupun non muslim, kalau ditanya percayakah kamu ada kebangkitan setelah mati, semua sekarang ini percaya. Tapi kalau diajak kembali pada agama Islam, mereka akan mengatakan Islam kan hanya khusus orang Islam. Kami ini umat lain punya agama sendiri lah. Inilah kekeliruan juga dalam pemikiran manusia akhir zaman. Karena beranggapan mereka itu bukan orang kafir, karena mereka mengakui dirinya beragama, yang percaya kepada Allah dan percaya kepada hari akhir. Bahkan mereka percaya rahmat Allah dan ridho Allah. Tapi permasalahannya kalau mereka non-muslim diajak kembali pada mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti Islam, mereka tetap mengatakan Islam khusus untuk orang Islam, Nabi Muhammad nabinya orang Islam. Bahkan kita terbawa oleh pemikiran itu. Setiap kita kalau ditanya tentang Islam untuk orang Islam, kita juga mengiyakan. Dan kalau ditanya Nabi Muhammad untuk nabinya orang Islam atau untuk orang Islam, kita juga akan mengiyakan. Padahal tidak demikian menurut Allah. Nabi Muhammad itu Nabi Allah, Nabi akhir zaman yang diutus Allah untuk seluruh manusia, yang membawa ajaran sama seperti nabi-nabi dahulu, yaitu ajaran tauhid. Maka dari itu kalau ada orang Islam mengatakan Nabi Muhammad khusus nabinya orang Islam, agama Islam khusus agamanya orang Islam, maka keyakinan seperti ini belum sempurna. Akhirnya kita diinjak-injak terus oleh orang non-muslim karena kita ditipu. Akhirnya mengakui bahwa semua agama disamakan, enggak peduli Islam maupun agama yang selain Islam sama.
karena mereka sekarang ini bukan orang kafir. Iya, nabi-nabi dahulu menghadapi orang kafir. Kan kita ini sudah berhadapan dengan orang yang saling beragama. Nah, ini hati-hati. Padahal orang kafir yang dimaksud Allah, mereka itu sudah beragama, namun agamanya agama yang bukan dari Allah. Maka dari itu, dengan pengakuan yang sekarang ini, mereka meyakini adanya rahmat Allah, sampai mereka yakin kalau hidupnya layak dengan harta yang banyak dan hidup tentram di dunia ini, yakin mereka mendapat rahmat Allah. Padahal Allah tidak pernah merahmati orang kafir. Allah tidak pernah menurunkan rahmatnya kepada orang kafir. Karena orang kafir itu adalah orang yang berada dalam siksa Allah. Kalau dahulu langsung di dunia diturunkan siksanya, kalau sekarang ini tidak demikian, Allah turunkan siksa bagi orang kafir itu kelak kalau di akhirat. Tidak ada orang kafir yang dimasukkan Allah surga. Karena rahmat Allah tidak pernah diturunkan kepada orang kafir. Jadi kalau mereka di dunia sekarang ini teriak mendapatkan rahmat Allah, itu adalah kalimat-kalimat yang dusta. Sebab Allah tidak pernah merahmati orang kafir. Itulah para jamaah sekalian yang berbahagia, kalau mereka mengaku beragama dan mereka mengaku dirahmati Allah, mereka yakin akan hari akhir pasti harus mengikuti agama yang dibawa Nabi Allah. Dalam hal ini, Nabi Ibrahim dan pengikutnya dijadikan Allah suri toladan bagi kita orang akhir zaman. Dan kalau mereka semuanya mengikuti bahwa mereka itu sudah beragama dan meyakini adanya hari akhir dan rahmat Allah, tapi kalau agama mereka tidak mengikuti Nabi Allah yang di akhir zaman, Nabi Muhammad, maka mereka itu tetap tergolong orang-orang kafir menurut Allah. Maka dari itu Allah menyatakan, wa may yatawalla, siapa yang berpaling dari Nabi Allah dan pengikut-pengikut Nabi yang taat kepada Nabi Allah, dalam hal ini ayat ini adalah Nabi Ibrahim, mereka yang tidak mau mengambil suri toladan, tidak menteladani, tidak mengikuti, maka fa innallaha wal ghaniyul hamid, sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Pengertiannya apa para jemaah? Seandainya seluruh manusia itu kafir, tidak ada yang mau mengikuti Nabi yang diutus Allah, dan Nabi itu sendirian dalam perilakunya, maka bukannya Allah turun dari derajatnya, martabatnya. Meskipun mereka yang kafir itu banyak jumlahnya, kalau kita tarik dalam kehidupan kita sekarang ini, seluruh dunia kafir kepada Allah, maka Allah tidak akan turun dari kedudukannya sebagai Allahu Rabbul Alamin, tidak akan. Tetap Allahul Ghaniyul Hamid, Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Apakah bisa dikatakan Nabi itu tidak berhasil? Tidak bisa demikian. Nabi itu berhasil ataupun tidak berhasil, mengikuti banyak orang yang mengikuti Nabi itu atau tidak, maka Nabi tetap dijamin Allah surga. Justru yang dimasukkan neraka mereka yang mengingkari Nabi atau mereka yang kafir. Seandainya Nabi Muhammad tidak dapat pengikut sama sekali,
Sampai meninggalnya Nabi Muhammad tidak ada yang mengikutinya. Seandainya demikian, maka tetap Allah tidak akan menyiksa Nabi Muhammad. Kenapa demikian? Karena Nabi tidak akan disiksa Allah. Nabi itu pasti dijamin Allah masuk surga. Inilah suatu bukti kalau manusia dimasukkan neraka oleh Allah, tidak akan bisa menyalahkan Allah, tidak akan bisa menyalahkan Nabi. Dan Allah tidak akan turun dari martabat derajatnya sebagai Allah. Allah tetap Al-Ghani, Allah tetap Maha Kaya. Allahul Hamid, Allah tetap terpuji, tidak akan menjadi hina. Kebalikannya, kalau seandainya seluruh manusia masuk Islam dan taat, Allah ya tetap Ghani, tidak akan Allah kehabisan pahala. Lain dengan majikan. Kalau karyawannya aktif banyak, semuanya ngelembur, bisa jadi kalau bayari karyawannya bisa tekor, hutang dulu. Tapi kalau Allah tidak akan demikian. Allahul Ghani, Allah tetap kaya. Allahul Hamid, Allah tetap terpuji. Karena Allah lah yang menciptakan surga, Allah yang menciptakan neraka, Allah yang menciptakan malaikat, jin, manusia, dan semuanya ini ciptaan Allah. Tapi yang satu hal perlu kita yakini, Allah tidak pernah menghendaki manusia masuk neraka. Ini perlu kita yakini, kita tidak boleh suudzon. Yang sering saya ditanya balik, Ustadz, kalau Ustadz mengatakan bahwa Allah tidak menghendaki neraka, kenapa Allah ciptakan neraka? Lah itu logika pikiran manusia. Seandainya Allah tidak menciptakan neraka, nantinya kita ini mengatakan Allah tidak adil. Kenapa? Karena orang yang tidak pernah ibadah pun akan masuk surga. Lah ini kan nanti kita bisa menyalahkan Allah. Ya Allah, kamu tidak adil ya Allah. Si fulan ini saya tahu mulai kecil menjadi tetangga dengan saya. Mulai kecil itu tidak sunat belunat ya Allah. Dan maksiat terus sampai matinya ya Allah. Sekarang kok kamu masukkan surga ya Allah. Kamu tidak adil ya Allah lah. Dengan adanya neraka itulah tetap menunjukkan adilnya Allah. Dan orang yang dimasukkan neraka itu tidak merupakan atau bukti kesalahan Allah. Tidak, yang salah adalah manusia. Kenapa? Berulang kali dan tidak pernah bosan saya menyampaikan, karena manusia diwajibkan oleh Allah ikhtiar. Ini sudah dipercayai muslim maupun non-muslim ikhtiar itu. Cuman sampai detik ini banyak orang yang masih mengartikan ikhtiar itu usaha. Makanya dengan mengartikan ikhtiar usaha, banyak yang keliru memahami agama. Ikhtiar itu artinya memilih. Cuman kadang-kadang di sini kita dipalingkan lagi oleh orang kafir. Karena Nabi semuanya sudah meninggal dan semua agama itu mengajarkan kebaikan. Oleh karena itu untuk memilih terserah menurut kemauan dan hak asasi manusia. Agama apa saja sama benarnya, semua agama masuk surga. Lah ini yang keliru. Tidak ada satupun ayat dan hadis yang menerangkan kita disuruh memilih agama apa saja sama. Karena sekarang ini tidak ada orang kafir. Lah ini keliru lagi. Yang disuruh Allah memilih antara iman dan kafir.
Kalau kita mengikuti iman berarti, atau kita memilih iman berarti kita harus memilih agama Islam. Kalau kita milih kafir, ya silakan mau beragama apa saja, tetap disebut Allah kafir. Konsekuensi dari seorang yang sudah memilih Islam harus tunduk patuh, menyerahkan diri kepada Allah. Itulah yang disebut benar-benar beriman. Tapi kalau ada orang Islam, sebagian ayat diambil, sebagian ayat ditinggalkan, atau berkeyakinan bahwa Islam hanya urusan pribadi-pribadi orang Islam, Islam hanya urusan-urusan vertikal, yang diatur Islam hanya rukun Islam yang 5 saja, maka keyakinan orang Islam seperti ini belum sempurna. Hati-hati kalau ada orang Islam keyakinannya dinilai Allah belum sempurna. Kalau keyakinan seseorang dinilai Allah belum sempurna, berarti besok di akhirat tetap digolongkan orang kafir. Wa ma hum bimu'minin, mereka bukan orang yang beriman. Kalau bukan beriman berarti tetap digolongkan orang kafir. Itulah yang dikatakan Allah pada ayat yang kita kaji pagi ini nomor 6. Wa may yatawalla, siapa yang berpaling dari apa? Dari ajaran yang benar, dalam hal ini ajaran Nabi Ibrahim. Ditarik sekarang, siapa yang berpaling dari Nabi Muhammad, maka mereka itu disebut orang kafir. Nah, kalau ada orang sudah memilih Nabi Muhammad, kemudian amaliannya tidak mengikuti Nabi Muhammad secara kafah, maka hati-hati di akhirat kalau ditolak Allah. Karena urusan iman tidak bisa kita iman sebagian, kafir sebagian. Orang yang iman sebagian, kafir sebagian tetap diancam Allah. Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka itulah yang kafir sungguh-sungguh. Oleh karena itu, kalau kita beragama, memahami agama harus mengikuti Allah dan Rasul. Tidak bisa agama berdasarkan akal pikiran kita. Itulah yang perlu kita harus hati-hati di akhir zaman ini. Karena semuanya beragama, ya, tapi yang dibesar-besarkan adalah logika, akal pikiran manusia. Sampai-sampai yang dibesar-besarkan, diamalkan dalam kehidupan bukan lagi syariat Islam. Yang dibesar-besarkan sekarang ini adalah budaya Islam. Seolah-olah kalau sudah budaya Islam itu dianggap ibadah dan berpahala. Padahal Islam bukan budaya, Islam itu hidayah. Siapapun yang tidak mengikuti hidayah Allah, tidak akan dirahmati Allah. Orang yang tidak dirahmati Allah di akhirat nanti pasti masuk neraka. Itulah yang perlu kita harus hati-hati di akhir zaman ini. Karena mereka beranggapan seluruhnya sudah mendapatkan rahmat Allah. Padahal Allah merahmati manusia itu bagi mereka yang taat pada Nabi yang diutus Allah. Dengan keterangan ini para jemaah, semuanya Nabi itu tetap dijamin Allah surga. Dan ajaran para Nabi itu semuanya ajaran tauhid. Yang disembah hanyalah Allah. Tidak bisa kita menyembah Allah dalam satu sisi, di sisi yang lain kita menyembah selain Allah. Lebih-lebih kalau kita mengatakan Allah beranak. Padahal kalau kita kembali pada surat Al-Ikhlas lam yalid
walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak dianakkan. Dengan keterangan ini menunjukkan bahwasanya bahwa ajaran setiap rasul yang diutus Allah pertama dan yang terakhir membawa ajaran satu, yaitu ajaran tauhid. Mudah-mudahan dengan keterangan ini kita tergolong hamba Allah yang benar-benar dirahmatinya, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Itulah yang perlu kita harus hati-hati, dan kita harus kembali pada Allah dan Rasul. Itulah kebenaran yang hakikinya. Mudah-mudahan Allah tetap merahmati kita, menolong kita, membimbing kita pada jalannya yang lurus, agar kita menjadi hamba Allah yang bahagia di dunia ini maupun di akhirat nanti. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Silakan kalau ada yang perlu disampaikan, monggo saya berikan waktu. Mau tanya Ustaz. Ya. Masalah TKI di Malaysia itu oleh majikan tidak diberi waktu sholat Jumat dan masjidnya juga jauh. Selama 2 tahun ini tidak diberi waktu sholat Jumat, itu kami ganti dengan sholat duhur atau Jumatan, gimana Pak? Tidak gitu. Ya, ini yang menjadi masalah, orang sholat kok dilarang. Nah, kalau kita tidak sholat Jumat, ya kita meninggalkan ajaran Allah, karena kewajiban kita ini sholat Jumat. Nah, ada orang melarang sholat seseorang ini, ya kalau kembali pada surat Al-Alaq, ini tergolong orang yang zalim. Orang sholat kok dilarang. Alasannya apa? Tidak diberi waktu. Kemudian saya ganti sholat duhur, ini bisa Pak? Kalau seorang diri bisa saja, tapi kalau kita berkelompok dalam satu pabrik, katakan ada 10 orang, itu masih bisa mengadakan Jumatan sendiri. Tidak harus menunggu 40 orang. Nah, inilah kalau kita tidak ngaji, kita mudah ditipu oleh orang lain. Zaman Nabi pernah terjadi Jumatan itu hanya 12 orang. Masalahnya apa? Sama kasusnya. Karena waktu khutbah Jumat yang lalu sudah kita kaji surat Al-Jumu'ah, pedagang-pedagang dari negeri lain itu datang, semuanya meninggalkan Nabi sendirian khutbah. Jadi dalam hal ini pembicaraan manusia dari dulu papan atas itu perdagangan atau perniagaan. Sampai sholatnya pun dikalahkan. Waktu ada Nabi mereka berani. Berarti sudah nemen boneknya ini. Nabi ditinggalkan sendiri khutbah. Wataroku kako iman. Surat Al-Jumu'ah. Mereka lari mengejar perniagaan, khawatir tidak kumanan nanti. Nah, sekarang sama, alasannya bekerja, alasannya ini tempatnya jauh, nanti waktu kerja habis macam-macam. Nah, inilah yang kita kalau manut saja dengan majikan dilarang sholat, kalau besok diprotes Allah, kita tidak bisa menyalahkan Allah. Dan itu alasan yang tidak kuat. Kenapa kamu kok mau disuruh majikan tidak sholat? Hati-hati. Jadi di tempat kerja di situ banyak orang Islamnya atau enggak? Ya banyak, tapi jarang yang sholat itu, hanya 1, 2, 3 orang. Gitu. Ini masalahnya. Wong Islam wis gak sholat, jaluk pertolongan Allah, ya kapan ditolong? Orang Islam yang enggak sholat itu berarti ya sama dengan mereka orang kafir. Kalau dikatakan itu marah-marah. Padahal mereka sendiri yang salah. Islam itu wajib sholat. Karena yang pertama kali dihisab besok sholat. Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-sholah.
Pertama kali manusia yang mengaku Islam itu ditanya Allah tentang sholatnya dulu. Nah kalau sudah ditanya, fulan kamu Islam, Islam ya Allah kamu sholat. Wah itu ya Allah yang gak sempat. Saya keburu wafat ya Allah. Udah neraka, wong sholat enggak. Interupsi ya Allah, yang nyolati saya kan orang sejagat, sudah gak laku. Wong kamu sendiri gak sholat. Biarpun disolati orang sejagat, ya saya kembalikan pada orang yang sholat. Kalau benar ikhlas. Tapi kamu tetap gak dapat apa-apa. Hati-hati. Jadi jenengan harus minta waktu betul untuk sholat Jumat ini, harus mengizinkan. Memang disitulah dilemanya kalau kita kembali pada masalah prinsip agama. Seringkali kita yang malah dihadapkan dua pilihan. Sekarang gini aja, kamu milih Jumatan atau kamu milih kerja. Kalau kamu milih Jumatan ya keluar dari sini, diancam begitu biasanya. Itu banyak Pak, tidak di Malaysia, di sini pun banyak. Kalau hanya majikannya itu perorangan atau PT yang mereka bukan Islam, kadang-kadang begitu. Nah sekarang kita memberati sholat kita, agama kita, atau memberati pekerjaan kita. Ya, itu malah dilema lagi. Antara keimanan atau kita eman. Nah itulah yang sering kita bicarakan. Wajibnya manusia berikhtiar memilih, milih iman atau milih eman. Kalau milih iman aman, kalau milih eman neraka besok. Karena meninggalkan keimanan dan kewajiban agama. Insya Allah demikian. Tetap kalau Jumat itu wajib, Bapak. Kecuali zaman perbudakan dulu. Sekarang kan tidak ada perbudakan, sudah merdeka. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ini sudah pernah terjadi, tapi kelihatannya agak keras sedikit Bapak. Pertanyaan ini sebenarnya sudah biasa, yaitu pemberian salam. Memberikan? Jadi memberikan salam. Salam. Ya. Tetapi di halayak ramai sekarang, apakah itu di rapat-rapat atau di mana saja, Assalamualaikum ditambah lagi selamat sejahtera bagi ini. Apakah ini baik atau bagaimana? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disinggung mengenai bahwa menjalankan syariat Islam, kalau hanya 5 perkara ini belum dianggap sebagai iman yang sempurna. Nah, sekarang kalau dilihat keadaan sekarang ini, memang sholat, puasa dan sebagainya ini adalah, namun yang horizontal belum begitu merata. Terima kasih Ustaz. Terima kasih. Ya. Yang nomor 1 salam versi Indonesia saja. Yang Assalamualaikum bagi agama lain selamat sejahtera. Kalau kembali ajaran Nabi tidak ada seperti itu. Nabi kalau campur biasanya ada kalimat tambahannya salamun manit taba'al huda. Tetap selamat sejahtera bagi orang yang mengikuti petunjuk Allah. Jadi yang tidak mau mengikuti enggak selamat. Assalamu ala manit taba'al huda. Jadi dikhususkan bagi orang yang mengikuti petunjuk Allah. Apa petunjuk Allah? Islam itu petunjuk Allah. Islam itu hidayah kalau bahasa Arabnya. Tapi manusia seringkali mengatakan ada orang Islam tidak sholat belum mendapat petunjuk. Lah itu keliru. Orang kaya raya sholat taat, puasa taat, nggak mau berangkat haji. Katanya belum mendapat panggilan. Lah itu keliru juga.
Oh, nggak pernah daftar, ya nggak dipanggil-panggil. Coba daftar nanti kalau dipanggil. Jadi disinilah yang seringkali memahaminya yang keliru, akhirnya mengamalkannya keliru. Begitu pula nomor 2 tadi Bapak sampaikan, kalau menjalankan rukun Islam dengan baik, berarti iman dan Islamnya belum sempurna, ya. Karena Islam tidak mengatur itu saja. Islam itu mengatur tatanan kehidupan. Inilah tugas kita bersama, ndak bisa perorangan, ndak bisa kiai tok, ustadz tok, ndak bisa. Semua kita yang sudah Islam harus itu yang dinomorsatukan. Ternyata apa yang terjadi, kita mendengar sendiri tokoh kita, pimpinan kita mengatakan, jangan bawa-bawa Quran dalam kehidupan kemanusiaan, politik dan negara. Hati-hati kalau sudah kalimatnya seperti itu. Jangan bawa-bawa agama dalam kehidupan kemanusiaan, politik dan negara. Apakah Nabi tidak pernah menjadi kepala negara? Itu besok tantangan kita. Umpama Bapak jadi kepala negara dipanggil, Muhammad ini loh ada kepala negara, katanya kamu dulu urusan agama tok. Apakah betul kamu mengajarkan agama seperti itu Muhammad? Oh enggak ya Allah. Saya sampaikan seluruhnya dahulu dan diteruskan sahabat saya. Loh, tapi kok sekarang orang Indonesia semuanya mengatakan seperti itu, biarpun mereka itu orang besar, kiai besar, ulama besar kok mengatakan seperti itu. Nah itu kan pemikirannya sendiri ya Allah. Hati-hati loh ya. Nabi itu besok jadi saksi. Nah, pengertian jadi saksi apa yang dilakukan oleh manusia tentang agama, kalau tidak sesuai dengan Nabi besok ditolak. Cuman gegeran di akhir zaman ini hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, dipakai gegeran urusan tahlilan tok. Lah ini keliru. Sesungguhnya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun itu segala aspek kehidupan yang tidak mengikuti Rasul besok ditolak. Tapi sekarang gegerannya di urusan-urusan seperti itu. Memang kalau tidak ada dasar agama jangan dianggap itu ibadah. Sebab Nabi tidak mengajarkan adanya telung dinane, petung dinane, dan petang puluh itu tidak ada. Nabi mengajarkan itu. Itu ajaran nenek moyang. Maka tidak bisa ajaran nenek moyang dipakai dasar agama. Karena nenek moyang kita dahulu adalah orang musyrik yang beranimisme dan dinamisme. Datang Hindu dan Buddha, Islam datang dicampur juga. Itulah ada istilah di negeri kita, Islam kejawen, Islam abangan. Tapi anak muda sekarang mengatakan Islam semongko. Lahirnya, zahirnya, luarnya hijau, dalamnya merah. Merah kan abang. Jadi dahulu disebut Islam abangan. Padahal semongko tidak harus abang saja, ada yang kuning. Nah, bagaimana nak kalau semongko hijau dalamnya kuning, Ustadz? Itu orang-orang munafik. Lu anak muda yang mempelajari agama sekarang cerdas-cerdas. Gambaran-gambaran itu bisa diberi makna. Kalau abangan sama dengan orang tidak beragama, kalau kuning sama dengan orang munafik, katanya lah ini yang susah. Mudah-mudahan seperti itu anak muda tidak terpengaruh pemikirannya. Jangan-jangan ngomong tok pemikirannya terpengaruh abangan dan kuningan tadi. Berarti kedua-duanya tidak akan masuk surga. Karena innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguh orang munafik itu berada di neraka.
Jadi insya Allah demikian Bapak, semuanya itu tidak ada tuntunan dari Nabi. Baik salam yang pakai itu tidak ada. Ingat, salam itu juga ibadah nilainya. Kalau kita salam pada semua sampean ini, kalau tidak jawab berdosa enggak? Nah, karena itulah salam itu nilainya ibadah. Salam itu bukan good morning, good afternoon, good evening. Bukan. Salam itu ibadah. Makanya kalau ada orang disalami tidak menjawab, termasuk orang itu berdosa. Wajib hukumnya menjawab salam. Makanya kalau ada orang non-muslim salam, ingatkan. Bapak bukan Islam, jangan pakai salam. Ya cukup kalau kita orang Indonesia selamat siang, selamat pagi gitu aja, ndak usah. Orang non muslim ketemu wong Islam, assalamualaikum, koyok-koyok Islami. Lah ini nyampur aduk ini. Wong ajaran mereka ndak ada. Nah kita harus mengingatkan, Bapak non muslim nggak usah salam. Sampun, Bapak, bisa difahami? Terakhir, kalau ada, satu saja. Silakan Bapak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, menanggapi pertanyaan Bapak kita yang dari Benjeng ini. Tadi malam sudah ke sini mencari ustadznya karena nggak ada ceramah, jadi tak suruh kembali pagi ini untuk menanyakan hal itu. Jadi prinsipnya seperti Bapak ini tadi malam itu cerita bahwa jam istirahat itu jam 12 sampai jam 1. Padahal Jumatan di sana dilaksanakan jam 1:30. Terus gimana Pak tadi pertanyaannya, kalau diganti sholat zuhur itu boleh apa tidak, itu prinsipnya? Ya, masalahnya juga tetap Jumat itu kewajiban muslim melakukan sholat Jumat. Nah kalau dia bekerja terus seperti itu, kan selama hidup di sana tidak pernah sholat Jumat. Makanya tetap harus diberikan. Meskipun bekerja, kan mereka yang di sana, penghuni sana bekerja kan juga sholat Jumat. Kenapa kalau TKI kok nggak diberikan? Nah ini perbudakan lagi nantinya. Padahal sekarang perbudakan itu sudah diharamkan. Jangan menganggap orang pribumi warga negara itu orang yang mulia, orang warga negara asing, orang budak. Wah ini kalau begitu berarti Islam mereka belum sempurna kalau mereka orang Islam. Jadi kalau ada orang Islam melarang orang Islam sholat Jumat, ya itu nggak benar. Nah, yang di dalam surat Al-Alaq kan sudah dijelaskan Allah. Ara'aital ladzi yanha abadan idza shalla. Tahukah kamu bagaimana pendapatmu, apa yang kamu lihat dengan seseorang yang melarang hamba Allah sholat? Hati-hati. Tetap tidak boleh karena itu merupakan kewajiban umat Islam. Nah kalau kita mentaati itu, kita sendiri nanti yang disalahkan Allah. Kita memberati pekerjaan atau memberati perintah Allah. Inilah yang harus ada pada setiap jiwa orang Islam. Kalau itu saja tidak dimiliki, bagaimana bisa ditolong Allah? Bahasa kasarnya ngatur dirinya sendiri sebagai orang Islam aja tidak bisa. Bagaimana mau mendapatkan pertolongan dari Allah, kemenangan, kalau kita semua umat Islam sudah istilahnya nggawe sak karepe dewe-dewe lah ini. Jadi Islam itu di samping mengajarkan tentang tatanan kehidupan, bagaimana kita mencari nafkah, bagaimana kita melakukan perintah Allah,
Kalau kembali pada satu ayat yang umum dan populer kita sudah menghafal dan memahami semuanya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah aku, kalau terjemahnya demikian. Dengan kata-kata menyembah ini akhirnya yang dipahami perintah Allah itu hanya sholat. Keliru sesungguhnya. Allah menciptakan jin dan manusia, tugasnya satu, ibadah. Dan sholat itu bagian dari ibadah. Ibadah tidak hanya sholat, ibadah tidak hanya rukun Islam yang 5. Perang pun dalam Islam ibadah. Inilah yang tidak pernah disosialisasikan. Kita tertipu oleh pengertian agama yang dangkal. Tapi Islam tidak pernah mengajak perang, harus dicatat itu. Islam mengajak kembali pada beribadah kepada Allah. Akhirnya ada orang yang ibadahnya tidak kepada Allah menganggap sama. Dan kita diajak mau, disinilah sudah merupakan kekalahan kita sesungguhnya. Lebih-lebih kalau orang Islam melarang saudaranya Islam sholat. Nggak usah jauh-jauh Bapak, nggak usah ke Malaysia. Kita di rumah tangga, kalau kita punya pembantu dan kacung, jongos, tidak boleh sholat, hati-hati. Sholat kita tidak diterima Allah nanti. Padahal pembantu dan kacung kita ini sholat. Apalagi sedang kita butuhkan, terus pembantu dan kacung ini sholat. Kamu itu bekerja apa sholat? Wah, ini hati-hati, jangan sampai. Nggak usah jauh-jauh ke Malaysia, di rumah tangga kita. Kalau kita sendiri sampai berbuat demikian, hati-hati. Diancam Allah kita zalim. Berikanlah haknya orang itu sholat. Meskipun itu pembantu rumah tangga. Nah, kalau selama menjadi pembantu rumah tangga kita tidak boleh sholat, nanti saja kalau kamu sudah kembali ke desamu kamu sholat. Wah, ini bahaya majikan seperti ini. Nah, kalau pembantunya manut tidak sholat terus atas perintah majikan, besok dua-duanya majikan dan pembantu dimasukkan neraka oleh Allah. Monggo, silakan. Terus sebaiknya bagaimana Ustaz yang untuk Bapak ini? Ya, sebaiknya kalau memang masih bisa mencari yang lain pekerjaannya, ya harus mencari yang lain. Kalau memang bekerja di situ dilarang sholat Jumat. Kalau bisa melaporkan pada yang berkewajiban menangani itu bisa dilaporkan. Ada majikan melarang orang sholat itu bisa kena hukuman pidana juga. Lebih-lebih sudah dilarang sholat. Wah, ini sudah kezoliman namanya. Itu bisa dilaporkan. Tapi akhirnya yaitu tadi pilihannya kata majikan. Kamu milih sholat atau milih bekerja. Gitu aja. Nah, tergantung kualitas iman kita. Nah, kalau kita memberati bekerja berarti kita nggak sholat terus selamanya. Ya, itu tidak ada dalam pengertian terus menerus. Sesaat saja ada keperluan. Lah kalau terus menerus tidak Jumatan, kan zaman perbudakan lagi namanya itu. Dulu itu kualitas budak yang dibolehkan seperti itu. Karena perbudakan masih ada. Nah, sekarang ini perbudakan sudah diharamkan oleh agama. Kenapa kita kembali lagi sistem perbudakan? Makanya seringkali dahulu, mulai awal-awalnya ada kiriman TKI yang dianggap aset negara. Saya pernah menyampaikan waktu pertama kalinya dulu dalam forum pengajian itu, ini bahayanya kalau nanti ini menjadi perbudakan dengan sistem modern. Hati-hati. Itu kan dulu waktu Menteri Tenaga Kerjanya Pak Domo kalau nggak salah waktu ada kiriman TKI itu. Ya, insya Allah itu zaman Pak Harto awal kalinya. Dan Pak Domo saat itu non Muslim.
Sekarang aja kembali lagi menjadi orang Islam. Dulu non-muslim Pak Tomo waktu itu. Nah, kalau ini disamakan seperti itu kedudukannya dan diganti duhur terus, itu hitungan hukum ijtihad, ya model perbudakan gaya baru. Padahal saat itu diturunkan surat Al-Jumu'ah karena mereka sholat Jumat lari meninggalkan Jumatnya mengejar perdagangan. Wa idza ra'au tijaratan aw lawanin faddu ilaiha wa tarakuka qa'iman qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Apa yang dimiliki Allah lebih baik dari permainan dan perniagaan? Ya silakan memilih kalau ingin diancam Allah. Allah sudah memberikan seperti itu, milih yang dimiliki Allah atau milih perniagaan. Kaitannya dengan sholat Jumat, itulah yang lalu kita kaji surat Al-Jumu'ah. Insya Allah demikian Bapak. Jadi harus hati-hatilah. Kita tidak boleh mengejar harta, meninggalkan perintah Allah. Sama halnya kita dianggap nanti orang yang menentang Allah, karena wallahu khairur razikin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Setelah sholat Jumat diperintahkan lagi mencari rezeki. Wa idza qutiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran. Nah, tetap zikir kepada Allah. Insya Allah demikian Bapak. Mudah-mudahan kita diberi Allah kekuatan iman. Sekali lagi harapan kita agar Allah tetap menggolongkan kita hamba-hambanya yang berbahagia dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.